Waktu itu kalau masalah hari Rabu ya kita rapat dari jam 1 sampai jam 3 sore khusus untuk penanganan bantuan langsung tunainya ini kisar 5 triliun. 5 triliun. 5 triliun. Bantuan tunainya langsung 5 triliun. Jadi bantuan tunai ini diberikan oleh Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Jawa Barat yang terutama yang terkena dampak langsung. Welcome back, balik lagi ke channel Dialektika Official. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, Komisi 5 DPRD Provinsi dari fraksi Golkar. Kang siapa lagi kalau yang nggak kenal, Kang Dadang Supriyatna, yang kebetulan beliau juga hari ini mau mencalonkan diri ya Kang, Ya. jadi Bupati di Kabupaten Bandung. Jadi orang nomor 1 cuy di Kabupaten Bandung. Nah, selepas dari itu, sebelumnya kita akan bahas, masih sama pembahasan kita dari beberapa sesi sebelumnya, terutama urusan COVID-19 atau Corona. Cuman hari ini kita khusus untuk ngomongin hal-hal yang seputar dengan komisi beliau yang di IPTEK, kemudian bicara ketenagakerjaan dan pendidikan. Nah, sebelum kita mulai kan, gimana Kang kabarnya kan untuk kondisi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Kang. Kondisi walaupun lockdown dan juga kondisi kebanjiran, tapi tetap ceria, dan ini memang suatu program dari pemerintah yang harus kita Tetap bekerja ya. Tetap, dan masih pakai seragam full dinas. Nah, kawan-kawan Dialektika, nah hari ini juga kita khususnya membahas Komisi 5 ini terkait dengan IPTEK-nya dulu kan sebelumnya. Nah, sejauh ini kan kemarin kita sudah undang beberapa dewan di Provinsi Jawa Barat. Katanya dikucurkan anggaran 18T gitu untuk penanganan dan semua hal yang terkait dengan corona ini. Nah, sejauh ini dengan ilmu teknologinya, apakah sudah ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk penelitiannya, bagaimana menciptakan vaksinnya khusus di Jawa Barat nih kan? Apakah ada atau enggak nih? Saya kira bahwa pada waktu pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan anggaran, itu pertama bagaimana untuk bisa masyarakat Jawa Barat ini dites ya. Dites. Jadi apakah positif dan negatif ini disebar di seluruh Jawa Barat, terutama untuk daerah yang kategorinya zona merah. Zona merah ya, antaranya ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sebagainya. Nah, saya kira di samping itu juga ada beberapa anggaran, terutama dalam rangka yang terkena dampak. Anggaran terkena dampak. Yang akan terkena dampak diantaranya dengan adanya kondisi virus corona ini, otomatis diam di rumah, tidak ada kegiatan, tetapi kebutuhan rumah tangga ini kan perlu ya. Nah, diantaranya sekarang adanya Gojek ya, hilang atau pencaharian yang sehari-hari dapat 20 trip ternyata baru dapat 2 trip, bahkan tidak sama sekali. Ini kan mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Nah, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat menggeser pada waktu itu kalau masalah hari Rabu ya kita rapat dari jam 1 sampai jam 3 sore khusus untuk penanganan bantuan langsung tunainya ini kisar 5 triliun. 5 triliun. 5 triliun. Bantuan tunainya langsung 5 triliun. Jadi bantuan tunai ini diberikan oleh Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Jawa Barat yang terutama yang terkena dampak langsung. Contoh, di sini ada yang biasa datang dagang asongan, ya, yang dagang biasanya di sekolah, karena sekolahnya libur 2 minggu bahkan bertambah lagi 2 minggu, sehingga mereka yang jadi pedagang asongan di sekolah-sekolah tersebut akhirnya tidak ada penghasilan. Betul, ini yang prioritas. Yang kedua, angkot juga termasuk salah satu kategori yang kena dampak karena di sini diam di rumah, otomatis tidak ada penghasilan, yang pada akhirnya itu harus dibantu. Jadi ada 10 kriteria yang tentunya menjadi prioritas, terutama ya perusahaan-perusahaan yang kena dampak. Kerjaan yang saat ini maju kena, mundur kena.
Dilanjutkan kondisi keuangan tidak stabil, diperhatikan bagaimana untuk mem-PHK kan jadi dilematis. Ya kan dipaksakan dipaksakan untuk terus berjalan juga kena aturan jangan sampai bersentuhan dan sebagainya. Jadi serba salah. Betul kan. Tapi persoalan ini kan persoalan yang harus kita turuti. Kalau misalkan kondisi virus corona ini bisa menghilang cepat, ya kita harus sepakat. Iya, betul. Harus disiplin. Ya. Jadi bayangkan APBD Provinsi Jawa Barat ini hanya 46 triliun. Dalam kondisi 4 bulan ke depan ini memangkas anggaran kurang lebih 17 triliun. Ini kan luar biasa. Jadi kalau ini tidak setengahnya tidak selesai, maka maaf, mungkin kondisi negara kita ini hancur. Betul sekali. Makanya kita harus terus waspada, jangan sampai mengabaikan, ya, karena memang kondisi virus corona ini ya merajalela sedunia. Itu Amerika ya. Amerika aja pusing kan. Jadi jangan diremehkan. Jangan diremehkan, betul. Jangan sekali-kali diremehkan kawan-kawan. Itu walaupun begitu kesiapan kita harus tetap kuat gitu kan. Nah, terus kan ini kan kita mulai ketemu ke bulan suci Ramadan nih. Ya. Nah, khususnya untuk perusahaan-perusahaan nih. Ya. Nah, satu sisi sebagai pengusaha itu bertemu tadi yang disampaikan oleh kan juga bingung gitu. Satu sisi harus kasih THR, satu sisi produksi tidak berjalan karena harus libur, satu sisi ini kemungkinan ada PHK ada atau enggak. Nah, bagaimana pemerintah menanggulangi? Bisa tentu kan akan dapat aspirasi dari masyarakat, pegawai, buruh pabrik dan yang lain, yang pengusaha minta tolong ke Akang sebagai dewan yang buruh pun sama. Nah, bagaimana menangani persoalan itu? Jadi kalau saya kira di sini kan sudah ada himbauan dari Menteri Perindustrian bahwa selama 6 bulan ke depan itu bunga dihilangkan dan membantu pengusaha-pengusaha yang UMKM kecil dan menengah sehingga tidak lumpuh. Karena kalau kita lihat secara data BPS yang mensupport besar terhadap PAD ini kan KUKM betul. Ini sangat besar sehingga ada keputusan dari Kemenko Pak Erlangga ya, kalau nggak salah di situ ada 6 bulan, betul, dan 6 bulan tidak lagi diberikan beban bunga kepada industri. Luar biasa ya, terobosan yang sangat luar biasa dan memang harus dilakukan. Ya. Jadi kalau nggak dilakukan tadi resikonya ya bayar bunga bank, ya harus gaji karyawan dengan kondisi seperti betul. Artinya perusahaan boleh melakukan suatu kegiatan tetapi dibatasi. Ya. Ruang kumpulnya orang jangan sampai seperti biasanya, misalkan ada karyawan 4.000 orang yang biasanya di perusahaan atau di ini merapat secara rapat. Nah, kondisi sekarang kan ada aturannya dengan jarak 1,5 meter atau minimal 1 meter. Iya kan? Apalagi sekarang menghadapi bulan suci Ramadan. Bayangkan yang biasanya ramai terawehan, ya sekarang dibatasi. Boleh terawih tapi harus mengikuti SOP. Pertama mau masuk ke masjid itu harus cek dulu suhunya berapa. Terus sebelum masuk ke masjid harus cuci tangan, ya, dan disarankan yang airnya itu langsung mengalir bukan mengendap. Kalau mengendap ini pasti ada memuai sehingga masih virusnya masih ada. Nah, kalau misalkan mengalir, ini salah satu pemikirannya itu si virusnya itu bisa langsung mengalir juga. Nah, bukan melarang. Ya, jadi kalau seandainya di sini jadi PHK, saya kira memang perusahaan juga dilematis. Betul. Saya katakan tidak jalan bagaimana, biaya atau bahan produksinya juga atau bahan bakunya juga dari China sekarang tidak impor ke kita, ya kan? Juga kebutuhan bahan baku juga tersendat. Pengusaha masyarakat sama kan, buruh karyawan pun masyarakat. Makanya kemarin saya dengar dan hampir 46.000 kalau nggak salah ya, 46.000 ya. 46.000 yang di PHK. Oh gitu ya. Yang baru sekarang. Nah ini salah satu kena dampak. Betul. Ini memang Jawa Barat luas, ya.
daerahnya luas dan tentunya terutama daerah yang sifatnya baru mau berkembang, tiba-tiba ada corona ini ya tidak bisa dihindari. Iya, jadi siap-siap aja buat kawan-kawan yang hari ini terkena dampak gitu. Nanti ditolong juga dengan beberapa program dari pemerintah provinsi dan yang alhamdulillah sudah diketuk kebaikan hati dari Dewan tidak lama dan siap cepat tanggap. Dapat 14T yang dialokasikan untuk bantuan langsungnya 5T ya. 5T kawan-kawan. Nah, itu untuk yang terdampak langsung, itu mau pedagang yang di sekolah, supir angkot, buruh, karyawan dan yang lain. Nah, ini kalau dari sektor pendidikan kan ini masih di komisi ya kan nih, komisi 5. Ini kan adik-adik kita kan menghadapi UN, kemudian kan libur dan yang lain. Ini kan keputusan pusat lah ya. Maksud saya ketika di Jawa Barat sendiri, ini kan ada libur yang diperpanjang. Nah ini sampai kapan? Dan kemudian kan ini siswa disodorkan untuk belajar di rumah masing-masing dengan cara online. Nah ada kemungkinan nggak? Karena ini kan saya pikir dampak ini bisa 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini kan masih berdampak ya. Nah ada kemungkinan nggak nanti prosesnya tidak di sekolah lagi gitu untuk beberapa bulan ke depan itu hanya di sekolah, dan fasilitas apa yang menunjang itu? Karena kan tidak semua sekolah punya fasilitas yang menunjang. Setiap siswa juga nggak punya laptop masing-masing. Nah ini gimana kan? Saya kira bahwa untuk penanganan masalah pendidikan ya memang saya katakan tadi di suatu sisi aturan sudah mengeluarkan bahwa itu merupakan keputusan dari pemerintah pusat dan kita harus lalui dan harus laksanakan. Memang ada klausul sekarang itu perpanjangan diliburkan di rumah 2 minggu lagi. Bahkan di suatu perguruan tinggi itu liburnya itu sampai dengan tanggal 29 Mei. 29. Nah, memang di sini kan contoh saya selaku orang tua kan memantau dalam belajarnya seperti apa, terus komunikasi melalui internet dan sebagainya. Iya, bagi yang punya tadi masyarakat atau anak-anak yang tidak punya laptop, fasilitas ini kan juga harus diperhitungkan dan dipikirkan. Ya kita jangan ada ego sektoral, tapi lebih cenderung kalau pendapat saya sih diinventarisir juga, karena ini merupakan suatu dampak dan pendidikan ini saya kira tidak bisa berhenti ya, bisa ditunda. Proses belajar aja bisa. Takut nantinya kelamaan kan bisa lupa dan pada akhirnya harus mengawal lagi dari awal. Nah saya kira bahwa karena ini merupakan salah satu dampak, ya saya mungkin kepada guru harus cepat mendata ya kan, dengan polanya seperti apa. Tapi itu termasuk ke anggaran 18T nggak untuk sektor saya pendidikan? kira karena ini pusat ya, karena pusat mungkin merupakan tanggung jawab pusat. Kita di provinsi itu lebih cenderung kepada dampak atau kemanusiaannya. Tadi adanya bantuan langsung tunai ya, dan itu juga dibatasi, ada tanggung jawab pusat juga. Manakala ada yang sudah mempunyai PPNT dan PKH itu ditanggung jawab oleh pusat. Nah di luar itu yang miskin, katakan miskin baru, ini yang kena dampak itu dibebankan kepada provinsi dan kemungkinan tidak tercover semua, harus ada subsidi lagi dari kabupaten kota yang di Jawa Barat. Nah saya kemarin mendengar ada isu, salah satu contohnya Kabupaten Bandung. Dari informasi yang saya tangkap itu dari jumlah desa 270 desa dan ada 10 kelurahan, itu baru disampaikan ke provinsi itu 130 desa dan kelurahan. Nah sementara semuanya di Kabupaten Bandung itu kan ada 270 desa dan ada 10 kelurahan. Nah saya sampai tadi ke dinas sosial menanyakan secara langsung, di provinsi tidak dibatasi. Jadi ini buka pemahaman, jangan sampai ada pemikiran ini enggak kebagian. Buka Pak RT, Pak RW silakan untuk menyampaikan data kepada kelurahan atau desa. Tugas Pak RT itu melayani, menyampaikan apa kondisi yang ada di lapangan. Jadi saya kira sampaikan ke kelurahan atau desa. Nah setelah itu disampaikan kepada kabupaten dan kota.
Nah setelah itu langsung ke provinsi. Kenapa? Karena pola pengiriman juga beda dari provinsi itu. Rencananya kita pengiriman itu pakai Gojek. Jadi direct langsung ke rumah tujuan. Nah sehingga KTP, alamat dan karena kakak ini harus betul-betul lengkap. Lengkap ya. Siap-siap Pak RT dan Pak RW se-Jawa Barat. Anda ditugaskan untuk melayani masyarakat. Data semua ya Kang? Ya. Data. Dan buat kawan-kawan Gojek siap bergerak. Tuh. Karena ada job baru ya Kang untuk mengantarkan bantuan langsung. Dan itu merupakan suatu kewajiban juga. Karena tadi ada semacam swakelola yang sebutnya apa namanya? Yang dilaksanakan langsung gitu. Pemberdayaan. Jadi kalau seandainya kita misalkan se-Jawa Barat bayangkan saja. Itu kan ada jumlah penduduknya kurang lebih 50 juta. Ya kan? Kalau juga difungsikan, itu kan swakelola juga. Ya, artinya yang kena dampak dan itu bisa berjalan dan minimal ada penghasilan. Nah ini pemerintah provinsi ini melakukan gebrakan yang sangat luar biasa. Ya harus terima kasih kepada Kang Emil nih, karena beliau salah satunya menguasai tentang bagaimana penyampaian masalah bantuan langsung kepada masyarakat dan itu by name by address menyampaikan, ya kan? Setelah itu by name by address sampaikan terima dan itu jangan lupa ada sembako senilai 350.000 dan ada uang tunai 150.000 per kakak ya, per orang dan per kakak itu ya, per keluarga ya kan? Per keluarga per by name by address. Nah jangan lupa kemudian kawan-kawan Gojek juga siap bergerak karena ini ada job tambahan ya Kang ya. Ini kan sebagai fungsi dari perhatian pemerintah di Provinsi Jawa Barat khususnya membantu melalui program-program khususnya mengenai COVID-19 ya. Kang, sejauh ini ada nggak aspirasi dari masyarakat selain dari persoalan kepegawaian, PHK, kemudian pendidikan, kan ini pasti sebagai dewan kan banyak ya aspirasi Kang tolong ini, Kang tolong itu kan ke beberapa hal yang baru, barangkali hal yang nah ini kok ada aspirasi yang baru nih, yang aneh kondisi COVID-19 ini apa aja kan kira-kira? Saya kira kondisi sekarang ini contoh di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung ini merupakan bagian dari negara kita Indonesia. Ya artinya kita masih tetap bersatu dan tetap NKRI. Tapi kondisi sekarang di Kabupaten Bandung salah satu contoh. Ya kebetulan ada bencana banjir yang rutin. Oh iya itu ya. Terus terang saja saya juga bingung dan kebingungan. Di suatu sisi sosial kemanusiaannya masyarakat ini harus ditampung. Artinya di masjid atau tempat yang tertinggi dibandingkan dengan rumah dan ini masalah baru ya Kang ya. Di satu sisi harus jaga jarak. Nah, ini bagaimana solusinya kan itu? Nah, sementara kalau misalkan kondisi darurat, nggak bisa masyarakat diatur gitu. Contoh di masjid ya tidur, ya istilahnya bersepakat dengan yang lain dan pasti jaraknya nggak bisa ditentukan. Kan? Artinya ada yang lama jaraknya dan ternyata ada 50 cm jarang. Nah di satu sisi itu kan rumahnya tenggelam, kebutuhan ekonominya juga harus terpenuhi. Dia harus mengungsi pula. Terus harus mengungsi, apalagi anak sekolah masih ada di rumah. Kan dibayangkan saja. Fungsi pun harus kumpul masing-masing ya kan. Artinya di sini kan harus ada pemisahan. Mana yang disebut kategori kejadian luar biasa secara nasional, contohnya tadi corona, nah itu tetap itu acuannya. Mana yang bencana banjir itu kan. Betul. Di sini pemerintah Kabupaten Bandung itu harus double gitu loh. Kalau misalkan kita ada anggaran provinsi misalkan berapa untuk COVID-19, ya kan? Berapa untuk yang musibah banjir? Nah, contoh di Kabupaten Bandung juga sama. Itu kan berapa untuk yang penanganan COVID-19 dan berapa untuk yang bencana? Karena itu Kabupaten Bandung. Betul. Jadi banjir, hujan sehari semalam itu otomatis banjir. Daerah saya dan termasuk rumah saya juga banjiran. Akan juga terdampak banjiran.
Jadi saya rasakan hal itu. Iya, betul. Dan bayangkan kalau seandainya masyarakat punten ya golongan menengah ke bawah yang penghasilannya juga pas-pasan bahkan tidak ada, dan nyaris saya khawatir terjadi punten ada beberapa masyarakat yang tentunya memerlukan kebutuhan pangan, dan jangan sampai terjadi ada yang kelaparan. Jujur Ya, saya janganlah sampai ada kelaparan itu, karena bingung ya sebetulnya kan. Satu sisi bencana, Betul. harus mengungsi kan nggak mungkin masing-masing. Ya. Harus berkumpul kan. Betul. Di satu tempat, di masjid, di gor, atau di kantor desa. Jadi saya kira tadi kembali ke masalah pendidikan, jadi coba diinventarisir lah masyarakat mana yang ada fasilitas itu, dan tetap kegiatan belajar itu walaupun di rumah itu harus dilakukan. Harus ya. Saya setuju ya. Jadi walaupun misalkan sekarang belum tentu nih kapan kira-kira COVID-19 ini menghilang, ya. Tapi mudah-mudahan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, artinya tetap yang namanya wabah itu harus kita hindari. Tapi wabah itu tidak akan datang dan tidak akan selamanya. Tapi ada syariat bahwa kita harus mengikuti aturan medis, ya, dan lain sebagainya. Sehingga saya optimis bahwa corona akan menghilang di negara kita dalam waktu yang dekat. Corona jauh-jauh lah, corona kasihan ke masyarakat kecil. Tapi yang pasti ini informasi yang baru kan saya justru ada yang tadi. Ini juga informasi buat kawan-kawan juga baru, karena kan ketika kondisi corona seperti ini dilanda banjir, kemudian harus berkumpul, sedangkan berkumpul kan tidak boleh. Ini jadi hal yang baru dan pusing untuk menyelesaikannya ya Kang ya. Nah, dihimbau juga untuk persoalan ini, anggaran dari pemerintah sudah maksimal, tinggal bagaimana kita selaku masyarakat untuk mewujudkan pengawalan anggarannya, kemudian pelaksanaannya ini harus merata. Dan jangan lupa kawan-kawan yang terkena dampak, Anda diperhatikan. Jangan bilang Anda tidak, Anda diperhatikan. Kalau Anda kurang info, datangi pemerintah setempat ya Kang ya, RT, RW, dan desa. Nah, terakhir barangkali kan himbauan untuk kawan-kawan dialektika terkait dengan COVID-19 harus menjaga kesehatan atau apa, silakan. Jadi saya kira bahwa COVID-19 ini pertama jangan sampai dilecehkan dalam artian kita acuh tak acuh. Ya, artinya wah ngapain lah ini itu dan sebagainya. Mohon maaf ya, berdasarkan dalam Al-Quran juga sudah dinyatakan bahwa wabah itu pasti ada dan wabah itu pasti menghilang. Tinggal kita bisa bagaimana mengikuti seruan atau himbauan daripada pemerintah ya, karena semakin lama ini COVID-19 di negara kita maka semakin terpuruk ekonomi kita. Semakin singkat corona menghilang di negara kita maka semakin cepat meningkat perekonomian kita. Saya sarankan tetap cuci tangan sebelum makan, kemanapun berada ya, atau kemanapun melangkah selalu pakai masker ya, itu salah satu pencegahan. Dan mohon maaf untuk saat sekarang jangan langsung bersentuhan, tetap harus jaga jarak. Salam sunnah. Terus salam sunnah itu tetap dilakukan ya. Terus yang ketiganya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tetap kita melaksanakan dan selamat melaksanakannya. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan COVID-19 di negara kita ini cepat menghilang atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Segitu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Dialektika Official. See you next time. Audio Jungle.